Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim, fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif salawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Ahad ke-21, Ahad Pon 4 Desember tahun 1977. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ujbu kullal ujbi mimman yahrabu mimman lang fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Heran yang sungguh-sungguh mengherankan, yaitu orang yang lari, melarikan diri dari perkara yang sesungguhnya tidak bisa pisah dari dirinya, tidak dapat terpisah, tapi kok usaha memisahkan diri. Ini hal yang sangat mengherankan sekali. Suatu hal yang sangat janggal, memisahkan diri dan usaha mencari barang yang tidak tetap baginya, paling-paling hanya sementara. Ini sungguh suatu kejanggalan. Orang tidak bisa pisah dari Tuhan, artinya tidak bisa pisah dari pertolongan Tuhan, dari keadaan membutuhkan kepada Tuhan. Lari memisahkan diri dengan memperturutkan hawa nafsu, mujo nafsu. Orang yang memperturutkan hawa nafsu, lin nafsi bin nafsi, boleh dikatakan dia lari dari Tuhannya, padahal sama sekali tidak bisa menjauhi. Orang yang begitu adalah orang yang tidak normal, janggal. Suatu contoh, misalnya ada seseorang ditolong oleh orang lain, lebih-lebih soal yang sangat dibutuhkan, lebih-lebih lagi dalam situasi yang sangat kritis. Kalau tidak mendapatkan pertolongan itu, pasti mati atau akan menghadapi persoalan yang jauh lebih berat lagi. Lalu ada orang lain yang menolongnya. Lah, ini otomatis dia sangat berterima kasih dan tidak bisa menggambarkan betapa besarnya arti pertolongan tersebut baginya. Kalau tidak mendapatkan pertolongan itu, dia pasti mati misalnya. Lah, ini berarti dia tidak bisa pisah dari adanya pertolongan yang justru sangat dia butuhkan itu. Otomatis terima kasihnya bukan main. Orang naik kapal laut misalnya, kapalnya ditiup angin topan yang sangat dahsyat, sehingga kapal terombang-ambing di tengah-tengah lautan bebas. Lalu tahu-tahu ada kapal lain datang memberi pertolongan, sehingga para penumpang kapal yang hancur tadi bisa diselamatkan. Lah, ini otomatis dia para penumpang kapal yang diselamatkan itu bergembira bukan main, berterima kasih tak terhingga. Andai kata disuruh mengganti ongkos-ongkos pertolongan berapa juta saja pun jumlahnya, asal dia mampu, pasti dibayarnya. Lah, itu mereka yang mengalami bencana maut tadi, tidak bisa lepas dari kapal penolong. Artinya, kalau tidak mendapatkan pertolongan, pasti menemui maut yang menyedihkan.
otomatis terima kasihnya tidak dapat digambarkan. Begitu juga misalnya orang di atas padang pasir lepas, jauh dari tempat berteduh dan panas matahari yang membakar-bakar. Dia sangat haus. Kalau dalam beberapa detik lagi tidak memperoleh air, mudahnya tidak mendapat pertolongan. Pasti dia menemui ajalnya. Lalu ada orang lain datang dengan memberikan segelas air diberikan padanya. Betapa gembiranya orang tersebut. Otomatis terima kasihnya tidak bisa digambarkan. Seandainya harus mengganti dengan harta sekalipun, hanya satu gelas air, berani membayar jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta sekalipun, asal mampu berani membayar. Itu para hadirin hadirat, orang yang dalam keadaan seperti itu nasibnya sangat tergantung pada si pemberi pertolongan. Boleh dikatakan tergantung kepada segelas air, ibarat orang yang kehausan di padang pasir tadi. Para hadirin hadirat, kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi apa-apa yang justru kita butuhkan sekali. Umur atau hidup misalnya. Kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pasti mati. Mari kita membuat penilaian sekarang terhadap hidup kita pemberian Tuhan ini. Bolehkah hidup kita ini ditukar dengan sekian juta atau bahkan miliar rupiah? Itu misalnya pasien-pasien orang sakit. Untuk penyembuhan penyakitnya, dia berani membayar berapa saja kepada dokter atau tabib. Ini tidak lain karena justru untuk mempertahankan kehidupannya. Berani membayar berapa saja atau bagaimanapun juga asal mampu. Para hadirin hadirat, kita senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melihat. Bisa melihat itu putih, itu hijau, dan seterusnya. Sehingga kita dapat mendengar, dapat merasa, dapat membau, dapat berpikir, berangan-angan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua rahmat pemberian Tuhan. Para hadirin hadirat, jika umpamanya dicabut, dihilangkan, mau apa para hadirin hadirat? Jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang dapat menghalang-halangi. Padahal kesemuanya itu tadi justru kita butuhkan. Kita butuhkan bagi kelangsungan hidup yang normal. Lalu bagaimana tanggapan kita hadirin hadirat? Sedangkan terhadap sesama hidup saja, jika kita menerima suatu bantuan dari orang lain, lebih-lebih soal yang justru sangat kita butuhkan, pasti kita terima dengan dua tangan. Kita berterima kasih tak terhingga atas pemberian pertolongan tersebut. Mustahil kita menghindar dari si pemberi pertolongan itu. Para hadirin hadirat, mari kita renungkan. Apakah pemberian Tuhan sudah kita terima dengan kedua belah tangan kita? Sudahkah kita bersungguh-sungguh merasa menerima pemberian Tuhan itu? Dan sudahkah kita pergunakan pemberian itu sesuai dengan maksud atau kehendak si pemberinya? Mari para hadirin hadirat, padahal dalam hal bantuan dari sesama hidup tersebut adalah hanya bayangan. Kalau tidak digerakkan oleh Tuhan dalam membantu tadi, tidak bisa dia membantu. Malah dia sendiri butuh bantuan dari Tuhan. Lah, kita ini menerima bantuan secara langsung dari Tuhan, kok tidak merasa, tidak terima kasih? Lalu di manakah letak pikiran kita para hadirin hadirat?
Kita diberi minuman dari sesama hidup misalnya, kita terima dan kita minum. Diberi rokok, kita terima dan kita merasa. Kita merokok dan seterusnya berterima kasih. Itu kalau kita normal. Ataukah kita diberi minuman, lalu minuman itu kita lemparkan kembali kepada orang yang memberi, orang yang melarikan diri dari Tuhan, yang padahal sesungguhnya dia tidak bisa pisah daripadanya, sebab senantiasa dia membutuhkannya. Ini ibarat kita diberi minuman tadi. Minuman itu setelah kita terima, lalu kita lemparkan kepada yang memberi minuman. Ini sungguh keterlaluan. Otomatis si pemberi berpikir, di mana letak pikiran orang ini? Saya beri kok digunakan melempari aku. Saya beri kok digunakan untuk melempari aku. Mari para hadirin hadirat, hubungan dengan Tuhan kita koreksi. Kita diberi mata untuk bisa dapat melihat, malah untuk maksiat, untuk perbuatan yang justru tidak disenangi Tuhan. Bukankah ini sama dengan contoh kita diberi minuman lalu kita lemparkan kepada si pemberi? Bukankah ini suatu ejekan, suatu penghinaan? Kita diberi dapat mendengar, dapat berjalan, dapat berpikir, dapat berbuat, dan sebagainya. Mari kita renungkan para hadirin hadirat. Kalau dikatakan tidak punya akal, tentu marah, tapi fakta. Kita tidak mau merasa diberi, tidak mau terima kasih terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini ini bagaimana? Mari kita renungkan. Kalau kita punya pikiran yang sehat, akal yang normal, mestinya diberi lalu matur nuwun atau berterima kasih dan menyadari kepada yang memberi. Tapi fakta para hadirin hadirat, janganlah terima kasih, mau tahu kepada yang memberi saja pun tidak. Ini apa para hadirin hadirat? Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu fis sudur. Quran surat Al-Hajj ayat 46. Karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ada lagi, am tahsabu anna aktsarohum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Quran surat Al-Furqan ayat 44. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami kebenaran? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang itu. Maka kalau keadaan kita seperti itu, berarti lebih jelek, lebih jahat daripada binatang. Bentuk seperti manusia ini hanya imitasi saja. Sesungguhnya adalah bukan manusia lagi, tetapi wajah hewan, wajah babi hutan, wajah anjing, wajah para hadirin hadirat. Sesungguhnya kepala kita di bawah dan kaki kita di atas. Para hadirin hadirat, terbalik. Cuman kita tidak merasa seperti itu. Baru tahu, baru merasa keadaan sesungguhnya, yaitu nanti apabila sudah dicabut roh kita oleh Israel. Para hadirin hadirat, baru tahu, baru menyadari bahwa keadaan-keadaan di masa sebelumnya adalah palsu. Kita merasa gagah, merasa ganteng, merasa sungguh kaya, merasa sugih, kaya, merasa pandai, merasa berkuasa, dan sebagainya. Itu hanya impian yang palsu semua para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, apakah kita menunggu-nunggu waktu kalau sudah dicabut roh kita oleh malaikat Israel seperti itu para hadirin hadirat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jin dan manusia aku ciptakan, dan langit dan bumi seisinya aku buat justru untuk mereka, adalah supaya mereka pergunakan untuk beribadah, mengabdikan diri kepadaku. Orang, manusia atau jin kok tidak mengabdikan diri? Ini namanya kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, terbalik. Bukan wajah manusia lagi sesungguhnya dia itu, melainkan wajah hewan, wajah anjing, wajah babi, dan sebagainya dan sebagainya. Siapa yang tidak mengabdikan diri kepada Tuhan, berarti mengabdikan diri menyembah kepada nafsunya. Siapa yang tidak lillah billah, lirrasul birrasul, dia hanya menuruti kehendak hawa nafsu. Dia hanya menuruti kehendak nafsu. Makan hanya karena lapar, minum didorong rasa haus, ingin seks dan seterusnya. Ini lalu apa bedanya dengan binatang? Bukankah persis binatang juga punya nafsu-nafsu seperti itu? Hanya lahirnya, rupanya saja seperti manusia, tapi sesungguhnya jauh lebih jelek, lebih jahat daripada hewan. Yang melihat juga manusia ngelindur sekali. Yang melihat begitu ngelindur sekali. Dikiranya manusia, tapi sesungguhnya hewan. Bahkan jauh lebih buruk daripada hewan. Mari para hadirin hadirat, kita menaruh perhatian yang sungguh terhadap soal ini. Karuan binatang, anjing, atau babi tidak berakal, tidak pernah menyalahgunakan, tapi manusia selalu menyalahgunakan, durhaka terhadap Tuhannya. Mari para hadirin hadirat, sungguh-sungguh kita perhatikan soal ini. La tarhalu min kaunin ila kaunin, fatakuna kahimarir roha yasiru, wal makanu alladzir tahala ilaihi huwalladzir tahala minhu. Jangan sekali-kali engkau beralih pandangan dari makhluk, pindah ke makhluk lain. Amal ibadahmu apa saja, baik berupa sembahyang, zakat, puasa, mujahadah, dan sebagainya. Jangan sekali-kali memandang semua makhluk. Pamrih namanya. Jangan sekali-kali pamrih. Sekalipun pamrih berupa akhirat sekalipun. Jika engkau pamrih selain Tuhan, itu sama halnya dengan lembu yang berputar-putar menarik gilingan tebu. Putar, terus tiada ujung pangkalnya sampai payah. Begitu juga amal yang tidak ikhlas, kholisan mukhlison liwajhillah, tidak lillah, di samping billah terutama, hanya karena ingin dihormati, karena ingin soal materi lebih-lebih, atau takut ini dan itu, sekalipun akhirat sekalipun. Pokoknya tidak ikhlas kholisan mukhlison liwajhillah, itu namanya menyalahgunakan amal. Namanya memperalat Tuhan supaya nuruti kemauan nafsunya, memperalat Tuhan supaya menyembah nafsunya. Para hadirin hadirat, mari kita koreksi masing-masing. Pernahkah kita seperti itu? Mari kita koreksi. Abghadu ilahin ubida fil ardi al-hawa. Berhala atau sesembahan yang paling dikecam oleh Tuhan, yang banyak dijadikan sesembahan manusia di bumi, adalah al-hawa, nafsu. Maka penyembah berhala yang paling dikecam adalah penyembah nafsu. Artinya menuruti nafsu. Nuruti nafsu ini namanya menyembah nafsu. Nafsu dijadikan Tuhannya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Surat Quran surat Al-Furqan ayat 43. Tahukah itu apa yang paling terkecam
orang yang mengabdikan diri kepada nafsu. Orang yang mengabdikan kepada nafsu. Hawahu, nafsunya. Menuruti keinginan nafsu sama dengan menyembah, mengabdikan diri kepada hawa nafsu itu. Ingin ke utara, ke utara. Ingin ke selatan, ke selatan. Ini namanya nuruti nafsu, nyembah nafsu. Ke utara harus dimanfaatkan, ke utara lillah, demi untuk Allah. Mengabdikan diri kepada Allah, nuruti perintah Allah, menurut perintah Allah, di samping rasa billah. Jangan hanya semata-mata menuruti nafsu belaka. Tekuk lutut pada nafsu. Di antara kita pernah begitu atau tidak? Mari kita koreksi masing-masing. Siapa yang senantiasa menuruti nafsu, nuruti karpe ati begitu saja, awas, besok di akhirat akan dipenjara jadi satu dengan nafsunya, yaitu dalam neraka jahanam. Mari kita ingat, yaitu ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang sudah mutmainnah, yaitu nafsu yang sudah dijinakkan, diarahkan untuk liya'budun, diarahkan demi untuk pelaksanaan lillah billah, lirrasul birrasul. Kelak kemudian hari dipanggil-panggil oleh Allah, silahkan kembali kepada Tuhanmu dengan puas dan gembira serta mendapat ridho. Tapi sebaliknya, nafsu yang masih buas, nafsu yang selalu dituruti keinginannya, nafsu yang selalu disembah-sembah, yang disebut nafsu amarah, otomatis panggilannya ya ayyuhan nafsul ammaratu irji'i ila rabbiki ghadibatan maghdubah. Wahai nafsu amarah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan tidak hormat dan mendapat bendu. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita senantiasa menuruti hawa nafsu atau bagaimana? Tidak hanya makan, minum, tidur, dan lain-lain, tapi sembarang gerak dan laku kita jika tidak didasari lillah, di samping billah, karena takut, karena malu, karena mengharapkan atau menginginkan ini dan itu, pokoknya segala perbuatan dan amal apa saja yang tidak didasari lillah billah jelas hanya menuruti nafsu. Mari kita pernah begitu apa tidak? Mari kita akui di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita bagaimana hadirin hadirat? Masyarakat para hadirin hadirat, bagaimana? Kita tidak bisa pisah dari masyarakat. Baik bidang agama, baik bidang dunia, kita saling membutuhkan satu sama lain. Fakta menunjukkan bahwa kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan umat masyarakat sebagian besar masih dijajah oleh imperialis nafsu, masih menjadi budak nafsu. Mari, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasrif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasrif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi
ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yassir iftah wahtina qarrib wa alif bainana ya rabbana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, pengajian pagi ini benar-benar diridhai Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semoga membawa manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Apa yang kita bahas tentang nafsu-nafsu tadi tidak berarti kita jangan makan, jangan minum, jangan berkeinginan dan sebagainya. Tapi semua gerak dan laku kita itu harus kita arahkan. Nafsu-nafsu itu kita jadikan kendaraan-kendaraan untuk sowan di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nafsu harus kita arahkan. Kita arahkan untuk fafirru ilallah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nafsu adalah suatu rahmat atau nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga nilainya. Jika kita gunakan yang semestinya, yaitu untuk pelaksanaan liya'budun, pasti mendatangkan banyak sekali manfaat dan kebaikan-kebaikan yang tak terhingga pula. Begitu juga sebaliknya, jika nafsu kita selewengkan, yaitu tidak kita arahkan untuk pelaksanaan pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, otomatis akan mendatangkan malapetaka yang tidak terhingga dahsyatnya. Ibarat atom dalam abad modern ini. Atom jika digunakan untuk kemanfaatan, jangan ditanya betapa besar manfaat dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari situ. Tapi jika disalahgunakan untuk membinasakan, juga jangan ditanya betapa dahsyat akibat yang ditimbulkan oleh atom itu. Begitu juga nafsu, suatu nikmat yang besar faedahnya. Jika kita pergunakan menurut yang semestinya, kita akan memperoleh manfaat dan keuntungan-keuntungan yang besar sekali. Suatu contoh, kita merasa lapar, yaitu suatu dorongan dari keadaan fisik kita. Lalu kita makan. Kedua-duanya itu kita manfaatkan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita makan demi kita melaksanakan perintah lillah, untuk dan karena Allah. Ini suatu ibadah para hadirin hadirat. Malaikat tidak mampu melaksanakan ibadah lewat makan dan minum. Betapa besarnya rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita umat manusia dalam hal nafsu makan itu. Para hadirin hadirat, begitu juga minum, begitu juga yang lain-lain. Malaikat kagum kok bisa melakukan ibadah dengan makan minum seperti itu. Kita tidur, kita manfaatkan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat kepingin para hadirin hadirat, banyak sekali keistimewaannya dari nafsu yang kita pergunakan menurut semestinya, yaitu untuk melaksanakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para hadirin hadirat, yang diberi titel khalifah, wakil Tuhan, hanya kita para manusia. Para hadirin hadirat, wakil Tuhan atau zillul ilahi, bayangan Tuhan. Malaikat sekalipun bagaimana ibadahnya tidak diberi kedudukan khalifah, wakil Tuhan seperti kita. Para hadirin hadirat, wakil Tuhan seperti kita para hadirin hadirat. Khalifah, wakil Tuhan. Ibarat di negara kita Indonesia,
Bapak Hamengkubuwono Wakil Presiden, hadirin hadirat. Kurang tinggi bagaimana Allah mengangkat derajat kita umat manusia, para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat. Tadi saya kemukakan, kita diberi sesuatu oleh orang lain, mau terima kasih. Malah sudah jauh lama kita masih ingat jasa orang yang memberi itu. Kita manusia diangkat, dimuliakan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi arsy, hadirin hadirat. Lalu bagaimana tanggapan kita? Mari kita sadari, para hadirin hadirat. Jangan sampai kita anggap sepi, para hadirin hadirat. Mari kita jangan berterus terang, membandel, membangkang. Mari kita cancut tali wondo sungguh-sungguh, para hadirin hadirat. Mari. Walakinir hal minal akwani ilal mukawwin. Jangan sekali-kali engkau pamrih terhadap sama-sama makhluknya, mandek atau berhenti pada sama-sama makhluk, baik duniawi maupun ukhrawi, baik moral lebih-lebih material. Sekali-kali jangan. Tapi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta dan pemilik semua ini. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah segala perbuatan apa saja, amal-amal ubudiyah terutama, sebagai pengabdian diri yang sungguh-sungguh mukhlis liwajhillahil karim. Dijiwai lillah, istilah wahidiyah di samping billah. Wa inna ila rabbikal muntaha. Faman amila li ajli darajati awil maqamati fahuwa abdun laha. Wa man amila lillahi fahuwa abdullahi. Wa huwa rohilun minal akwani ilal mukawwini. Barang siapa beramal karena ingin kedudukan atau pangkat, baik pangkat dunia maupun pangkat akhirat sekalipun, itu namanya tidak ikhlas. Dia adalah hamba dari kedudukan dan pangkat yang dia cari-cari itu. Istilah lain, dia menyembah dirinya sendiri, mendewa-dewakan dirinya sendiri dengan nuruti keinginan nafsu itu. Menyalahgunakan, memperalat Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Ibadah karena ingin selamat dari siksa neraka, ini nafsu ini. Jika tidak didasari lillah, di samping billah terutama. Mari para hadirin hadirat, di hadapan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kita dogi, kita akui dengan jujur bahwa kita pernah seperti itu, bahkan senantiasa begitu. Mari kita dogi dan mari membulatkan tekad, min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, tidak akan mengulangi lagi begitu. Wangzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis sahih. Barang siapa hijrahnya, berbuatnya, amalnya, pamrihnya hanya semata-mata kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, istilah wahidiyah lillah billah, lirrasul birrasul, maka dia sungguh-sungguh menuju dan mendapati Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memperoleh ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila dia pamrihnya berupa dunia, materi, atau keuntungan pribadinya, seorang remaja pada gadis misalnya, pokoknya pamrih, ya hanya itulah yang diperoleh. Tetapi sesungguhnya apakah tujuan itu berhasil tidak, itu teka-teki sekali, belum pasti. Terutama besok pada yaumul qiyamah tidak akan menguntungkan, melainkan membawa kerugian yang tidak tergambarkan beratnya.
pamrih dunia misalnya. Apakah berhasil atau tidak belum pasti. Masih diragukan. Ini satu. Kedua, kalau seandainya berhasil, kemungkinan besar malah disalahgunakan. Dan besok di akhirat, dunia yang disalahgunakan itu malah dirupakan menjadi urup-urup pembakar api neraka. Dijadikan siksa untuk menyiksa yang bersangkutan. Segala amal ibadah yang tidak sungguh-sungguh ikhlas seperti di atas jadinya, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima di dalam sejarah ini hubungannya korban, tapi maksudnya juga segala amal ibadah dari orang-orang yang muttaqin. Muttaqin yakni mukhlisin. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada yaumul qiyamah, harta dan para anak sama sekali tidak memberi manfaat. Mungkin malah membawa bahaya. Saling dorong-mendorong satu sama lain antara orang tua dan anak. Antara kawan dan kawan dorong-mendorong ke neraka. Materi dunia yang bertumpuk-tumpuk malah menjadi siksa buat menyiksa dirinya karena di dunia disalahgunakan. Tidak dipakai untuk liya'budun melainkan menuruti nafsu. Untuk mujo menuruti kepuasan nafsunya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati bersih, yang ikhlas, kholisan, mukhlisan liwajhillahil karim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, harta kekayaan, dan tidak menafkahkannya dalam jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan merasakan siksa yang pedih. Maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan merasakan siksa yang pedih di dalam neraka jahanam. Emas dan perak, harta kekayaan dibakar, dilelehkan untuk mengecor dahi mereka, lambung dan pinggang mereka, sambil dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri di dunia dulu. Rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Mari para hadirin hadirat, ini tidak berarti kita harus menjauhkan diri dari dunia, dari materi. Sama sekali bukan begitu. Justru dunia dan matahari itu dicipta Tuhan untuk kita, supaya kita pergunakan untuk pengabdian diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita berani menyalahgunakan. Harus semuanya ini kita arahkan. Kita arahkan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Malla yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqalahu. Jangan sekali-kali engkau berkawanan dengan orang-orang yang tingkah lakunya tidak menggerakkan engkau. Malah engkau menjadi gelonjong berkawan dengan dia. Jangan sekali-kali kamu campuri, jangan kamu pergauli. Engkau menjadi semakin jauh dari Tuhan. Jangan engkau pergauli, kamu pergauli. Makalah atau ucapan-ucapannya tidak membimbing engkau kepada Allah.
Orang yang begitu jangan engkau pergauli. Dan di samping itu, engkau harus usaha sekuat mungkin menghancurkan kemampuan untuk menyelamatkan orang yang seperti itu, sehingga menjadi orang yang sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan dia terus-menerus berlanjut. Jangan biarkan dia terus-menerus berlarut-larut. Dawuhnya Syekh Abdus Salam bin Masyishih, Syekh itu gurunya Imam Syadzili. Man dallaka ala dunya faqad husyaka. Orang yang menunjukkan kepadamu hanya soal dunia, soal ekonomi, itu adalah orang yang menipu, menjebak kamu, menjerumuskan dirimu, meracuni engkau, membunuh engkau. Man dallaka alal amali faqad at'abaka. Orang yang memberi petunjuk engkau hanya soal amal, supaya berbuat begini, beramal begitu, ini orang yang hanya membuat engkau capek, payah. Malah kalau perlu juga orang yang menjungkir balikkan dirimu. Man dallaka 'alallahi faqad nasuhaka. Orang yang memberi petunjuk, mengantarkan dirimu sowan, sadar kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang sungguh-sungguh memperbaiki dirimu, menyelamatkan dirimu, membuat engkau bahagia dunia akhirat. Maka sungguh jangan sampai pisah dari orang yang seperti ini. Pergaulilah dengan baik orang yang seperti ini. Itu tidak berarti tidak boleh meminta atau memberi petunjuk soal-soal ekonomi atau soal-soal amal ibadah. Bukan begitu maksudnya. Tapi di samping memberi petunjuk soal-soal tersebut harus ada pengarahan, harus diarahkan kepada pengabdian diri dan kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Diarahkan kepada fafirru ilallahi wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu soal ekonomi, soal dagang, soal pertanian, soal pekerjaan dan lain-lain? Soal ilmu pengetahuan, semuanya harus diberikan pengarahan yang menjurus kepada fafirru ilallah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, ya itu tadi, faqad husyaka, menjerumuskan, faqad at'abaka, membikin payah saja. Para hadirin hadirat, di samping kita harus menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang haliyahnya atau makolahnya, situasi dan kondisinya, pokoknya itu menyebabkan makin dekat, makin sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita harus berusaha berjuang sekuat mungkin, mengusahakan mereka umat dan masyarakat yang masih belum sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, harus kita usahakan, kita perjuangkan zahiran wa batinan. Kita berkewajiban. Al-khati'atu idza khafiyat la tadurru illa sahibah, wa idza dhaharat wa lam tughayyar saratil ammah au kama qala. Suatu kesalahan jika tertutup tidak membahayakan kecuali kepada yang bersangkutan, dan jika kesalahan kecil itu muncul pada lahir dan belum dirubah, akan juga membawa akibat yang besar bagi umat dan masyarakat. Kesalahan soal yang dikecam, tidak sadar, tidak kenal pada Tuhan adalah kesalahan yang besar sekali. Dan jika dibiarkan berlarut-larut, tidak diusahakan perubahan, akan mengakibatkan bahaya yang besar sekali bagi seluruh umat dan masyarakat. Para hadirin hadirat, kita tidak boleh ongkang-ongkang dengkul saja para hadirin hadirat. Jika kita apatis tidak mau tahu, ongkang-ongkang dengkul saja, tidak mau gerak, usaha membuat perubahan dari keadaan semacam ini, Rasulullah sudi kita ikuti. Tidak mau mengaku umat yang ungkang-ungkang dengkul, tidak mau tahu seperti itu hadirin hadirat. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengakui umat kepada mereka yang terus-menerus gelonjong,
tidak mau memperhatikan masyarakat, hanya memikirkan butuhnya sendiri saja. Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Al-hadits. Bukan golonganku orang yang tidak mau memperhatikan keadaan masyarakat kaum muslimin. Jangankan memberi syafaat, mengakui sebagai umatnya saja, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Jika kita tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu siapa yang kita ikuti? Ibliskah para hadirin hadirat? Mari para hadirin hadirat kita perhatikan soal ini. Kembali kepada pengajian. Terus, sedapat mungkin dalam mencari kawan pergaulan kita harus orang yang sadar kepada Allah. Tapi di samping itu, kita harus menyadarkan orang lain yang belum sadar. Baik itu keluarga kita lebih-lebih, atau tetangga, atau orang lain. Usaha dengan zahiran wa batinan. Lahiriah diusahakan dengan memberikan penerangan dan pengertian-pengertian dengan lisanul hal atau lisanul maqal. Sedang batiniahnya dengan senantiasa merintih kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka-mereka itu segera dikaruniai kesadaran. Dan di samping itu harus didoki, diakui adanya mereka tidak sadar itu sebab aku, ya Tuhan. Man qala halakan nasu fahuwa ahlakahu. Al-hadis au kama qol. Barang siapa yang mengatakan lebih-lebih mengecam masyarakat bejat, itu sesungguhnya dialah yang membuat masyarakat bejat. Sebab dari banyaknya dosa, sebab tidak mau prihatin, dia masih mampu untuk dan usaha terutama secara batinnya. Biasanya cuma mengecam. Dialah sesungguhnya yang menjadikan masyarakat itu. Dialah yang jauh lebih bejat. Mari para hadirin hadirat kita doki. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika orang tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis selalu dikuasai oleh imperialis nafsunya. Sekalipun bagaimana baiknya, dia selalu ada pamrih. Makin banyak ibadahnya, makin besar pula takaburnya. Makin banyak riak dan ujubnya. Istilah wahidiyah, makin banyak mujahadahnya, makin besar pula takaburnya. Orang yang tidak sadar pada Allah Ta'ala selalu takut, selalu khawatir dan takut dan khawatir kepada selain Tuhan. Selalu tamak, ngonjo-ngonjo, rakus terhadap selainnya Tuhan, rakus terhadap harta, rakus kepada kedudukan, pengaruh dan kehormatan demi menuruti keinginan nafsunya. Mereka selalu menjagakan hartanya, menjagakan kemampuannya, menjagakan ilmunya, menjagakan ibadahnya, menjagakan mujahadahnya, menjagakan dan menjagakan. Sedang orang yang sadar kepada Allah Ta'ala, kebalikan dari itu semua. Segala sesuatunya didasarkan kepada Allah. Dan oleh karena itu menjadi segalanya barokah. Keadaannya senantiasa barokah. Di dunia begitu, lebih-lebih besok di akhirat. Tidak dapat digambarkan betapa luhur dan mulianya indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengalami saling bermusuhan, pertengkaran,
seperti dialami oleh mereka-mereka yang tidak sadar. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din atuun illal muttaqin. Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang sadar istilah wahidiyah. Orang-orang yang di dalam hubungan satu sama lain dijiwai lillah-lillah. Mereka yang dalam hubungannya baik hubungan keluarga maupun hubungan lain-lain tidak didasari lillah-lillah, pasti akan mengalami peristiwa pertengkaran seperti di atas. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat kita termasuk pada illal muttaqin tadi. Amin. Kiranya pengajian cukup sekian. Dan sekali lagi, semoga pengajian ini benar-benar diridhoi Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membuahkan kemajuan, manfaat dan maslahah yang sebanyak-banyaknya dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita maaf-maafan dan saling doa mendoakan satu sama lain. Dan dalam pada itu, mari kita jangan sampai jemu, waleh di dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, sebentar lagi kita dipanggil Israel para hadirin hadirat. Tidak lama kita dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jemu atau waleh, jauh lebih berat besok akhirnya. Ya, sekalipun berjuang itu sudah suatu pekerjaan yang berat, tapi jika kita sampai waleh atau jemu, berhenti berjuang, jauh lebih berat. Sekian pengajian dan selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan kepada sambutan PSW Pusat. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas shiratal mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha, wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah,
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي. يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي. يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله
وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله. وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله. وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله. وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله. وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله. وفي هذه المجاهدة يا الله. استغراق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Ya benar betul. Sekian dari kami, segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min hawthi hadha zaman an-nadhrah wal barakah wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.